Selamat datang di Habis Nonton episode ke-97,0 atau 97.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul The Platform. Jadi The Platform atau dalam bahasa Spanyol El Hoyo, yang sebenarnya kalau diterjemahkan secara mentah artinya adalah The Hole, tapi disesuaikan jadi The Platform, adalah sebuah film tahun 2019 asal Spanyol bergenre social science fiction horror. Jadi horor fiksi ilmiah sosial ya. Disutradarai oleh Galder Gaztelu Urrutia. Film ini bersetting di sebuah apa ya? Menara tapi dari dalam gitu. Betul, ya. menara yang besar gitu ya. Di tengahnya ada sebuah platform yang bisa naik turun tanpa ada tali, tanpa ada apa gitu ya, nggak dijelaskan pakai apa, pakai magnet atau apa, pokoknya bisa naik turun dengan bebas. Dan bangunan tersebut disebut sebagai Vertical Self Management Center. Penghuninya itu tiap bulan, tiap 30 hari akan pindah lantai. Lantainya ada ratusan lah. Kalau kita kasih tahu nanti spoiler gitu ya. Jadi lantainya pokoknya ada ratusan, yang mana setiap hari mereka akan dikasih makan di platform itu. Tapi platform itu akan diisi dari lantai paling atas. Makanannya nggak akan di refill. Jadi sehari hanya sekali dia akan turun selama beberapa waktu di setiap lantai. Jadi lu bisa bayangin, di lantai 1 enak banget ya kan, makanan masih fresh, belum ada yang nyentuh, lu bisa makan semuanya semau lu. Tapi lu bayangin, makin turun, makin menjijikan, makin jorok, dan makin habis tentu aja kan. Dan disinilah yang menjadi konflik utama atau pesan utama dari di platform itu. Bagaimana yang di atas bisa makan sesuka hati dia, sementara yang makin bawah hanya mendapatkan sisa dari sebelumnya. Film ini dibintangi oleh Ivan Massaquoi, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Bualechoca, dan Alexandra Masangkai. Film ini pertama kali ditayangkan di Toronto International Film Festival 2019 dan memenangkan People's Choice Award for Midnight Madness. Di festival yang sama, film ini juga akhirnya mendapatkan deal untuk penayangan seluruh dunia atau internasional dengan Netflix, dan mulai ditayangkan di Netflix mulai tanggal 20 Maret 2020. Sudah ada beberapa bulan yang kita agak telat, Bu ya. Anyway, The Platform layak ditonton, layak nggak? Langganan Netflix untuk nonton The Platform. Layak deh. Layak kedua-duanya. Ya, boleh. Yes, saya juga cukup setuju. Saya kira The Platform ini walaupun mungkin agak borderline, tapi masuk di salah satu film yang harus lo tonton sih. Dan langganan Netflix kan yang paling murah ya kayak nonton bioskop ya, 50 ribuan gitu. Ya nggak apa-apa lu langganan Netflix untuk nonton The Platform. Jadi intinya kalau kita ceritakan secara singkat dengan bahasa kita adalah, yaitu di menara tadi tokoh utama bernama Goreng. By the way, di sini banyak referensi Indonesia ya di nama-nama tokohnya. Ya, nama-nama tokoh ada. Dan meskipun di waktu diwawancara para kreatornya tidak pernah secara eksplisit menyebut ada hubungan dengan Indonesia, kita nggak tahu mereka dapat inspirasi dari mana, sehingga menimbulkan banyak teori bahwa ini juga mengkritisi negara kita gitu. Tapi kan itu mungkin ilmu cocokologi ya. By the way, tokoh utama kita Goreng namanya. Jadi dia awalnya aku kira The Platform ini itu kayak penjara gitu, tapi ternyata Vertical Self Management Center. Jadi bisa berupa penjara, artinya orang melakukan kejahatan atau kriminal dimasukin di situ, tapi bisa juga lu milih untuk masuk situ. Walaupun gue rasa Goreng ini nggak tahu apa yang akan dia hadapi, ya goblok banget gitu. Untuk mendapatkan diploma atau ijazah. Ya itu agak aneh sih menurut gue. Jadi kalau Goreng ini dia memilih untuk masuk ke Vertical Self Management Center ini. Di situ dia bertemu dengan cellmate. Jadi
setiap lantai itu ditinggali oleh 2 orang ya. orang. Nah, cellmate-nya tidak akan berganti sampai lu keluar, kecuali cellmate lu mati karena satu dan lain hal. Jadi cellmate pertama dia adalah seorang tua yang sudah berbulan-bulan di situ, sudah berpengalaman, bernama Trimagasi. Dari kata terima kasih tentu saja. Nah, jadi mereka ditempatkan pertama kali di lantai 48. Nah, konfliknya itu ya mulai berjalan dari sana. Bagaimana makanan di lantai 48 itu masih cukup baik dikatakan, dimana makanan, karena kan di platform itu makanan cukup banyak memang Iya, ya. iya. Jadi ternyata Gede. setelah 47 lantai, setelah 94 orang makan tuh masih suka ada sisa, walaupun udah kayak jorok banget gitu, kotor banget gitu. Bekas-bekas. Jadi ceritanya berjalan dari sana, bagaimana konfliknya, apakah di perjalanan akan pindah lantai ke lantai berapa, apakah enak atau buruk, apakah dia akan berganti cellmate, apakah terima kasih sampai akhir sama dia, atau akhirnya kenapa-napa lalu dia ganti cellmate. Lalu juga akan muncul konflik-konflik lain, tokoh-tokoh lain. Lalu apakah si goreng ini hanya akan diam saja atau mencoba keluar atau mencoba menghancurkan sistem bahkan. Ya itu harus lo tonton. Jadi kalau sisi positif maupun negatif dari The Platform menurut kamu apa? Apa ya? Jadi yang pertama dia kan yang dia ini sebuah metafora ya, dia menggambarkan gimana masyarakat kita kan stratifikasi masyarakat gitu loh. Jadi Kesenjangan sosial, iya, jadi strata. yang lebih atas bisa lebih suka-suka dan tidak memikirkan orang yang di bawahnya gitu kan. Betul banget. Ya itu berasa banget di film ini. Terus kemudian nama orangnya lucu-lucu ya, jadi pas kita dengar ini ya gitu, jadi Terasa dekat ya. terasa dekat. Goreng, terima kasih. Terus film ini gorengnya dapet banget ya, Vulgar ya, iya. kalau soal gore-nya ini di sini. Iya. Di Netflix nggak sensor sih. Ya dapet banget, aku suka yang seperti itu. Terus ya terus ada rasa-rasa kayak disturbing nggak enak gitu kalau kamu nonton, tapi yang bagi aku, karena aku suka yang seperti itu, yaitu menghibur gitu loh. Nah, rasa-rasa nggak enak, rasa-rasa kasihan, kayak pingin nolong tapi nggak bisa, tapi kalau kita yang masuk ke situ juga nggak mau ya, ada rasa kayak gitu. Agak-agak psycho ya. Apa lagi? Ya positif kan itu ya. Ya, positif. Positif ya, bagi aku ya itu udah cukup mencakup semua ya. Kalau soal sinematografi ya berseputar di sana-sana aja, terbatas. Baju juga satu dipakai sampai selesai. Ya. Kalau gue positifnya ya udah jelas ya, dimulai dari yang klise, yaitu isu dan kritisi sosialnya tentang strata masyarakat. Istilahnya adalah yang di atas itu berakin yang di bawah. Ya benar, kayak yang kamu bilang itu benar banget ya. Tidak ada kepedulian, yang penting dirinya sendiri ya kan. Makanannya, padahal inti yang ditekankan di film ini adalah kalau semua makan secukupnya, sampai bawah semua orang bisa makan, ngerti kalau. Cuma yang di atas kan bodo amat ya nggak. Ngapain gue ngurusin lu, gue makan semau gue, sesuka gue gak usah mikirin lu, bahkan kalau perlu. Nah ini di hidup ini nih ya, sebenarnya kalau lu nggak bisa bantu, at least lu nggak bikin orang susah. Tapi kalau di sini digambarin makanannya dikencingin, diludahin, diberakin, bisa aja kalau mereka mau kayak gitu loh. Jadi itu kritisi yang sangat-sangat on point dan digambarkan dengan science fiction yang kok bisa kepikiran gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus apa? Ya, Padahal mereka nggak kepikiran kan, tadi kan udah dibilang setiap 1 bulan akan pindah lantai. Iya kan, mereka nggak mikir gitu kan. Bisa aja ya, sama kan seperti di hidup ini kan, kita nggak selamanya di atas terus, siapa tahu bangkrut atau apa. Betul. Kan ke bawah gitu ya, mereka nggak mikir kayak gitu. Ini juga pesan yang disampaikan juga tiap bulan diganti itu, bahwa lu bisa aja kadang di atas di bawah ya. Ya itu juga bagus juga sih. Terus satu hal yang menjadi hal positif dari The Platform yang jarang gue sebut dari film-film yang selama ini di review adalah dialog.
dialognya kuat banget loh men. Di sini kan dia setting itu sangat sempit, hanya di ruangan itu ya, sangat minimalis gitu. Jadi banyak sekali cerita itu digerakkan, plot digerakkan dari dialog antara satu sama lain. Bahasan-bahasannya itu sangat gimana ya, menggoyahkan iman gitu, menggoyahkan beliefs lu, menggoyahkan prinsip lu gitu, memancing pemikiran lu lah, seminimalnya seperti itu. Dialog-dialognya men-trigger lu untuk beropini, berpikir gitu ya, mempertanyakan segala hal kayak gitu-gitu. Jadi dialog di sini sangat bagus. Kalau lu orang yang suka literasi verbal ya, di sini cocok banget lu nonton. Dan actingnya juga oke-oke. Goreng bagaimana dia sebagai seorang protagonis yang baik, itu dapat banget ya. Dia benar-benar orang yang alim gitu, yang tidak bisa melihat ketidakadilan, terima kasih yang pragmatis, ya kan? Kayak orang kan sekitar kita Iya. kayak Gua rasa kenyataannya memang kayak gini. betul, gitu. terima kasih itu adalah orang yang sangat realistis. Daripada gua mati, mending lu yang mati gitu. Ada juga orang-orang lain, tokoh-tokoh lain yang unik ya. Ya itu sih intinya, adalah kritisinya, idenya, ceritanya menurut gue sangat unik dan dieksekusi dengan baik. Ya, kalau negatifnya? Negatifnya ya tadi kan barusan aja kamu bilang tereksekusi dengan baik. Tereksekusi dengan baik, namun menurut aku terselesaikan kurang menarik gitu. Setuju sih, aku juga nggak terlalu suka endingnya. Ya kayak dari tadi bagus menggambarkan masyarakat apa gimana tapi tiba-tiba kok terakhirnya kok jadi agak picisan gitu ya. Iya. Jadi gini, endingnya agak multitafsir. Lalu kan setelah kita nonton, aku nyari-nyari tahu gitu. Dan ternyata dari kreatornya sendiri, endingnya puitis banget ternyata, jalan yang diambil gitu. Walaupun multitafsir bisa membuat penonton merasa A, bisa membuat penonton merasa B, tapi kalau dari kreatornya sendiri aja, di wawancara dia bilang bagi dia, ya buat aku itu kayak ending yang puitis gitu yang diambil gitu. Padahal sebelumnya sudah menjejakan ya kan, kritisi sosial yang ada di dunia ini, tapi kenapa lu akhiri dengan begitu gitu? Kenapa nggak lu akhiri dengan lebih menjejak bumi daripada kayak puitis dan agak mengawang-awang gitu? Kalau menurut gue sih ya endingnya kurang perfect, kurang memuaskan. Apalagi? Ya ending kurang memuaskan, agak kurang masuk akal. Ya itu sih sebenarnya ya, karena sepanjang itu aku sangat terhibur gitu dengan film itu. Ya jadi ini adalah tipe film yang nggak terlalu ada komik reliefnya ya, nggak terlalu ada komedinya, tapi karena mungkin durasinya nggak terlalu panjang ya, 94 menit. Lu nggak capek sih, lu tetap terengage gitu, walaupun lu digeber terus gitu ya. Ya lu tetap bisa ngikutin gitu. Jadi nggak adanya atau minimnya komedi relief di sini nggak terlalu mengganggu juga. Memang yang paling mengganggu dan paling remarkable, mengganggunya itu ya ending yang kurang serak aja. Itu aja. Jadi untuk The Platform kamu kasih nilai berapa? 82. 82. Ya, Okay. Kalau aku 81. Kalau dubbingnya ganggu nggak? By the way ini kan aslinya film bahasa Spanyol. Kalau di Netflix jadi ada dubbing dan subtitle bahasa Inggris. Ganggu nggak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Paling agak nyesuaiin sebentar ya. Karena gerak bibir nggak, ya namanya di dubbing kan gitu. Ya, itu aja sih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman yang suka nonton. Stay safe. Jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Jaga jarak ya. Yes. Sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya. Ciao. Dadah.